Hai, selamat siang anak-anak. Terima kasih yang hari ini tadi sudah datang ke sekolah, sudah belajar dengan semangat. Hari ini Bu Intan akan memberikan materi pemantapan hari kedua untuk mengingatkan kembali anak-anak dengan materi yang kita sudah pelajari bersama hari ini tadi. Jadi yang tadi belum paham, hari ini bisa Bu Intan ulang, dan bagi orang tua juga bisa memantau materi apa yang hari ini tadi diajarkan di sekolah. Bagi anak-anak yang mungkin saat ini tidak bisa datang karena sakit, masih bisa belajar melalui daring. Jadi tidak tertinggal pelajaran. Ya, tidak usah lama-lama, Bu Intan akan langsung saja masuk ke materi pemantapan kedua. Kemarin materi pemantapan pertama, sekarang materi pemantapan kedua. Materi hari ini ada dua MUPEL, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, pada MUPEL Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang makhluk hidup dan benda. Hari ini kita akan fokus ke benda, tapi sebelum menjelaskan tentang benda, Bu Intan akan menjelaskan sedikit mengenai makhluk hidup. Ya, jadi nanti anak-anak sudah bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana benda. Ya, nah kita pertama fokus ke makhluk hidup terlebih dahulu. Ya, Bu Intan ganti makhluk hidup. Nah, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup itu ciri-cirinya bernafas. Ya, semua makhluk hidup itu pasti bernafas. Selain bernafas, makhluk hidup juga butuh makan dan minum. Bertumbuh. Semua makhluk hidup pasti bertumbuh, ya. Dari yang tadinya kecil, sekarang sudah tinggi, yang tadinya masih bayi, sekarang sudah kelas 2 SD, itu artinya kalian sudah bertumbuh, ya. Selain itu, makhluk hidup itu juga bergerak. Ya, semua makhluk hidup itu bergerak. Ya. Jadi ciri makhluk hidup itu bernafas, makan dan minum, dia bertumbuh dan dia juga bergerak. Ya, berbeda dengan benda. Benda itu dia tidak bernafas, tidak makan dan minum, tidak bertumbuh, tidak bergerak. Ya, benda itu dia tidak bernafas. Dia juga tidak makan, tidak butuh minum. Dia juga tidak bertumbuh dan dia juga tidak bergerak. Nah, makhluk hidup itu contohnya adalah manusia, hewan, ya, tumbuhan, itu termasuk contoh makhluk hidup. Sedangkan benda itu misalnya meja, kursi, ya. Meja dan kursi kan tidak bernafas. Dia juga tidak butuh makan dan minum. Meja dan kursi juga tidak bertumbuh dan dia tidak bergerak. Loh, meja kan bergerak, Bu. Iya. Meja bisa bergerak kalau kita gerakkan. Jadi butuh tenaga orang lain, butuh tenaga angin untuk bisa menggerakkan sebuah benda. Berbeda dengan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup bisa bergerak sendiri, mau melompat bisa, mau berjalan bisa, mau berlari bisa. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi, apakah tumbuhan termasuk makhluk hidup? Nah, padahal ciri makhluk hidup tadi apa? Dia bernafas. Iya, tumbuhan itu bernafas, anak-anak. Buktinya apa? Kalau kamu punya pohon kecil di rumah, coba tutup pakai plastik, diikat kencang. Tunggu beberapa waktu. Nanti akan muncul di dalam plastik itu akan muncul uap air, bintik embun. Nah, itu menunjukkan bahwa tanaman itu bernafas, tumbuhan itu bernafas. Kemudian, tumbuhan butuh makan dan minum. Ya, tumbuhan butuh makan dan minum. Makannya apakah seperti kita? Makan nasi, sayur bayam, tempe goreng? Tidak. Makanan tumbuhan itu berasal dari dalam tanah. Bagaimana cara mengambil makanan yang ada di dalam tanah? Dengan akar. Nah, semua tumbuhan punya akar. Akar itu fungsinya sama seperti sedotan. Dia menghisap vitamin-vitamin, sari-sari makanan yang ada di dalam tanah, tapi hanya untuk tumbuhan. Ya, bukan berarti karena
tanah itu banyak vitaminnya, terus kita boleh makan tanah. Tidak ya, kalau perutmu tidak kuat, sakit ya. Tapi vitamin yang ada di dalam tanah yaitu khusus untuk tumbuhan ya. Minum tumbuhan itu butuh air juga untuk hidup. Kalau kita juga butuh minum air matang atau air mineral yang sudah kemasan ya. Tapi kalau tanaman itu dia membutuhkan air. Bu Intan tadi di sekolah sudah menjelaskan, memberi contoh misalnya air bekas cucian beras ibumu. Nah, ketika ibumu masak nasi, itu kan pakai beras, berasnya dicuci. Nah, air cucian beras itu namanya air leri ya, kalau orang Jawa bilang. Air leri itu kalau disiramkan ke tanaman, ke tumbuhan, ya, buat menyiram tanaman dan tumbuhan, itu akan membuat tanaman dan tumbuhan itu hidup, ya. Dia bisa hidup dari disiram air itu. Bahkan kadang ada yang tanamannya jadi gemuk-gemuk gitu ya, karena mungkin air leri itu mengandung vitamin yang dibutuhkan tumbuhan. Tapi kalau anak-anak minum air leri, nah, tidak mau ya pasti ya, karena itu air belum mateng. Airnya kan mungkin menurut kita itu kotor gitu ya. Jadi tidak boleh diminum. Tapi buat tanaman itu boleh, bisa ya. Jadi makan dan minuman tumbuhan dengan kita itu beda ya. Selain itu, tumbuhan itu juga bertumbuh. Yang tadinya kecil, ketika kamu menanam tanaman mungkin hanya sebesar jari telunjukmu. Setelah dirawat dengan baik, beberapa tahun sudah tinggi, mungkin sekarang setinggi badanmu. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu bertumbuh tinggi. Atau mungkin tambah lebar ya. Bisa dipeluk, kalau pohon besar itu kan besar ya, batangnya melebar. Dan tumbuhan itu bergerak. Nah, tumbuhan bisa bergerak itu bagaimana ya? Apakah dia berlari? Apakah pohon itu berjalan? Apakah pohon itu melompat? Nah, Bu Intan akan menunjukkan satu video yang menunjukkan, memperlihatkan bahwa tumbuhan itu bisa bergerak ya. Ini anak-anak perhatikan ya. Ini video cara tumbuhan bergerak itu bagaimana? Bukan berlari, bukan melompat, bukan berjalan, tapi nah, tuh. Jadi tadi ada bunga mawar. Nah, bunganya itu bergerak anak-anak. Yang tadinya kuncup, lama-lama dia akan bergerak mekar. Itu contoh tumbuhan bergerak itu seperti itu. Dari kuncup dia mekar seperti video tadi. Itu mungkin kita tidak bisa nonton langsung ya, kalau dari apa bungamu di rumah butuh waktu yang lama. Mungkin butuh waktu semalaman. Kalau semalaman ya lebih baik anak-anak istirahat tidur di rumah ya. Tapi di video ini mungkin sudah dipercepat ya. Semalaman itu adalah cara tumbuhan bergerak, itu contohnya seperti itu. Dia tidak berlari, dia tidak melompat, dia tidak berjalan. Tapi contohnya bunga yang tadinya kuncup, dia mekar, itu kan butuh gerakan. Nah, itu membuktikan bahwa tumbuhan itu bergerak. Nah, karena tumbuhan itu memiliki 4 ciri makhluk hidup, maka jelas tumbuhan disebut makhluk hidup. Dia bernafas, dia butuh makan dan minum, dia bertumbuh, dia juga bergerak ya. Jadi sekarang anak-anak tahu bahwa ternyata pohon, tumbuhan, rumput yang kecil itu termasuk makhluk hidup. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke benda. Anak-anak, benda dan makhluk hidup itu berbeda. Kalau makhluk hidup tadi ciri-cirinya sudah Bu Intan sampaikan. Sekarang kalau benda itu dibagi menjadi 3 jenis
padat, cair, dan gas. Nah, benda padat itu bentuknya tidak akan berubah. Mau ditaruh di mangkok, mau dipindah ke gelas, mau dipindah ke piring, mau dipindah ke baskom, mau dipindah ke ember, bentuknya ya tetap seperti itu. Sama seperti bentuk pada awalnya, aslinya. Ya, misalnya pulpen. Tadi di sekolah sudah Bu Intan beri contoh kapur, pulpen, ya. Ketika ditaruh di tempat yang ditaruh ditutup duskrip, bentuknya ya seperti pulpen. Ketika dipindah ke atas meja, bentuknya juga tetap seperti pulpen, kapur. Taruh di mangkok, bentuknya ya pulpen, seperti kapur. Pada bentuknya sama seperti aslinya di awal. Itu artinya dia tidak berubah atau tetap. Itu adalah ciri dari benda padat. Kemudian, nah, benda cair. Kalau benda cair itu pasti berubah. Menyesuaikan wadahnya, menyesuaikan tempatnya. Ya, tadi contohnya benda cair itu ada air, ada sirup, ya, ada kecap. Itu adalah contoh benda cair. Dia sifatnya pasti berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau ditaruh di gelas, ya dia akan berbentuk seperti gelas. Kalau ditaruh di mangkok, bentuknya juga seperti mangkok. Itu artinya bahwa benda cair itu pasti berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Beda dengan benda padat. Kemudian benda gas. Sifat dari benda gas itu hampir sama dengan benda cair. Dia berubah sesuai dengan wadahnya juga. Sayangnya, benda gas ini contohnya udara. Kita tidak bisa melihat udara. Walaupun ada benda gas lain yang bisa kita lihat. Ya, tapi itu jarang. Ya. Nah, ini tidak bisa dilihat. Kalaupun bisa dilihat itu contohnya asap. Ya, itu. Tapi sifat dasarnya benda gas dan benda cair itu sama. Dia berubah sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya. Nah, di dalam rumahmu seandainya udara itu diberi warna, udara itu berwarna, maka kamu akan melihat bahwa udara di rumahmu akan memenuhi seluruh ruangan yang ada di rumahmu. Seandainya gas itu, udara itu bisa diambil, dibawa, dipindahkan ke tempat yang bentuknya bulat misalnya, maka dia juga akan berbentuk bulat. Jadi sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Ya, dari sini kalian sudah tahu masing-masing jenis benda ada padat, cair, gas dengan sifatnya masing-masing. Sebenarnya banyak, tapi Bu Intan hanya menyampaikan intinya saja. Ya. Nah, sampai di sini anak-anak akan sudah bisa mengerjakan lembar LKS halaman 7 kalau tidak salah. Halaman 7. Di situ ada 2 tugas. Yang pertama, anak-anak diminta untuk memberi tanda centang. Apakah contoh benda tersebut termasuk benda padat atau tidak padat? Kemudian apakah fungsi dari bendanya itu apa? Anak-anak bisa menulis. Tadi yang sudah berangkat sekolah, sudah Bu Intan beri contoh, ya. Jadi nanti tinggal dilanjutkan yang belum selesai. Bagi yang sudah selesai dipelajari kembali. Kemudian bagian bawah tugasnya anak-anak hanya mencentang, ya, mana benda yang berisi gas. Diberi centang. Kalau gambar bendanya tidak berisi gas atau bukan benda gas, maka diberi tanda silang. Ya, itu yang halaman 7. Nah, sekarang kita belajar tentang PPKN. Anak-anak, PPKN kita masih membahas tentang aturan di rumah. Nah, sebelumnya Bu Intan langsung ke soalnya anak-anak. Ya, ke soalnya anak-anak. Nah, ini. Ya, Bu Intan buka ini. Nah, soal kalian yang ada di halaman 8 itu sama persis seperti yang ada di buku siswa halaman 68. Tugasnya gampang, anak-anak tinggal memberi tanda centang juga. Ya, misalnya ada sikap seperti ini, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah itu patuh aturan atau tidak? Kalau memang patuh aturan, beri tanda centang pada kolom yang di tengah ini.
ya, sesuai dengan sikap yang ada di sebelah sini. Tapi jika dia tidak mematuhi aturan, maka berilah tanda cetak di bagian ujung sebelah sini. Jadi jelas ya anak-anak ya, itu tugasmu, mudah hanya memberi centang untuk hari ini. Bu Intan berpesan, tadi ada beberapa anak yang tugas hari Senin kemarin belum dikerjakan atau belum lengkap. Jadi ada yang nomor 4 dan nomor 5-nya belum dikerjakan. Hari ini nanti bisa dikerjakan lagi. Jadi anak-anak tetap harus menyelesaikan tugas yang kemarin, lalu kerjakan tugas yang hari ini. Nah, lain kali tugas hari ini ya dikerjakan hari ini. Jadi tugasnya tidak menumpuk ya nak ya. Itu saja materi hari ini. Ada 2 ya. Kemudian hari Rabu dan seterusnya kita akan kembali belajar secara daring lagi. Nanti kita akan ketemu hari Senin dan Selasa sesuai jadwal ya. Kemudian langsung saja bisa dikerjakan tugas di LKS halaman 7 dan 8. Itu saja materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk semangatnya hari ini sehingga membuat Bu Intan juga lebih semangat mengajar hari ini. Terima kasih kalian sudah jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa hebat ya. Teruskan belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.